Kali ini kita mau bahas sebuah proyek pembangunan lokal yang skalanya nggak main-main di Purworejo. Anggarannya, wow, fantastis! Oke, coba deh kita bayangin bareng-bareng. Kalau Anda punya uang 21,4 miliar rupiah, kira-kira mau dipakai buat bangun apa? Angka segini kan gede banget ya, dan ini ngasih kita gambaran seberapa masif proyek yang bakal kita bedah ini. Jawabannya dimulai dari angka ini. 107. Tapi 107 apa nih? Penasaran kan? Yuk kita lihat detailnya. Nah, ini dia jawabannya. Uang sebanyak itu ternyata dipakai buat tahap pertama pembangunan 107 gerai koperasi merah putih. Sebuah inisiatif yang dirancang buat menjangkau seluruh Kabupaten Purworejo. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi ya, seberapa besar sih skala proyek ini dan gimana ceritanya ini bisa nyambung ke sebuah inisiatif nasional yang lebih luas. Nah, di sini kita bisa lihat ambisinya dengan jelas banget. Anggaran 21,4 miliar itu baru untuk membangun 107 gerai awal. Tapi coba lihat deh target totalnya, 454 koperasi. Ini artinya fase pertama ini baru pemanasan aja dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Terus pertanyaan berikutnya, siapa sih yang ngerjain proyek segede ini? Nah, ini dia bagian menariknya. Ada kolaborasi yang unik banget di baliknya. Rapat koordinasinya aja dihadiri oleh para pejabat tinggi yang nunjukin kalau proyek ini benar-benar serius. Coba lihat, ada wakil bupati, dandim, kejaksaan, sampai semua camat dan danramil ikut turun tangan. Ini beneran kolaborasi total antara pemerintah daerah dan pimpinan militer. Jadi, kuncinya tuh ada di pembagian peran yang super jelas ini. Seperti yang kita lihat ya, Pemkab Purworejo ngurusin logistik dan anggarannya. Terus TNI, nah ini ditunjuk langsung loh sama Presiden jadi pelaksana utamanya. Sementara itu di lapangan, para camat dan danramil kerja bareng buat mastiin semuanya lancar jaya. Kita dengerin langsung nih dari pimpinan sipilnya, Wakil Bupati Dion Agassi Setiabudi. Beliau menekankan banget soal logistik, pemetaan lahan yang detil, dan yang paling penting, ngasih deadline yang super ketat. Ini nunjukin fokusnya pada eksekusi yang presisi. Nah, dari sisi militernya, Dandim Letkol Inf Imam Purwoko lebih menggaungkan semangat gotong royong. Fokusnya jelas banget, kerjasama. Dan tujuan akhirnya adalah supaya manfaat proyek ini bisa secepat mungkin dirasakan oleh masyarakat luas. Selanjutnya kita ngomongin soal waktu. Dan ini benar-benar ambisius banget. Ini bukan cuma soal skala, tapi juga soal kecepatan. Coba deh perhatiin timeline ini. Rapatnya diadakan 11 November 2025 dan target selesainya itu 31 Januari 2026. Artinya cuma ada waktu sekitar 2,5 bulan buat membangun 107 unit. Ini benar-benar kayak balapan sama waktu. Terus gimana caranya bisa secepat itu? Nah, kuncinya ada di strategi pendanaan. Mereka nggak nungguin anggaran tahun 2026, tapi langsung gaspol mengakomodasi dana lewat perubahan APBD 2025. Ini langkah proaktif yang nunjukin komitmen tinggi banget buat nyelesain proyek ini tepat waktu. Jadi, kita udah bahas apa dan bagaimananya. Sekarang, yuk kita beralih ke pertanyaan yang paling penting. Kenapa? Kenapa sih inisiatif nasional ini krusial banget buat Purworejo? Nah, ini penting banget buat kita pahami. Proyek ini bukan sekedar ide lokal. Proyek Koperasi Merah Putih ini adalah bagian dari program nasional yang wajib hukumnya dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi, ini arahan dari pusat yang dieksekusi di daerah. Dan inilah misi utamanya. Tujuan akhir dari semua ini adalah untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat, langsung dari akarnya, yaitu di tingkat desa. Dan bagan ini benar-benar menggambarkan skala visi jangka panjangnya. Pembangunan 107 gerai di tahap pertama itu baru langkah awal, teman-teman. Masih ada 347 unit lagi yang harus dibangun buat mencapai target total 454 koperasi. Jadi perjalanannya masih panjang. Jadi kalau kita simpulkan, proyek ini lebih dari sekedar pembangunan fisik ya. Ini adalah langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah, TNI, dan semua pihak terkait untuk membangun ketahanan ekonomi secara fundamental, dimulai dari unit terkecil masyarakat. Ini semua akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting. Dengan skala dan dukungan sebesar ini, apakah 454 koperasi ini nantinya benar-benar bisa mengubah wajah ekonomi sebuah kabupaten? Sepertinya hanya waktu yang bisa menjawabnya.